Baik. Selanjutnya yaitu kita dengarkan, kita simak nantinya apa yang kita tidak tahu kita tanyakan kepada Ustaz kita langsung saja kepada Ustaz kita Ustaz Bapak Ismail SPDI. Waktu dan tempat silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuh kota naik pesawat singgah di kampung Sama. Itu Bang Bayu. Siapa yang jawab pesawat ini dengan semangat, saya doakan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling besar paling semangat. Cocok ya Bang Bayu. Ini bapak-bapak ibu-ibu, ini yang paling kuat adalah bodyguard kita di JPN. Kemana-mana selalu paling depan ya Pak. Cuma tadi menghilang, tak kemana. Hampir kan bisa sampai dulu. Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Faqala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarram yang kami hormati dan muliakan, dari mulai Bapak Ketua BKN dan beserta jajaran pengurus kemakmuran Masjid Amaliyah yang sudah senantiasa menyediakan tempat yang istimewa ini, Bapak terima kasih kami ucapkan. Kemudian kepada abang-abang para pengurus JPRMI di sebuah organisasi yang sangat luar biasa membangkitkan gairah anak muda. Kemudian rekan-rekannya, ini ada juga dari BKPMI, mungkin dari komunitas lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Nah, apapun jenis namanya, tujuannya tetap lillah sampai jannah. Ini materi yang kemarin ya kan. Nama itu label, jangan mau digoda sama rayon setan. Jangan ikut sana, ikut sini aja, sini banyak duitnya, jangan mau. Itu godaan setan. Apapun labelnya, apapun kostumnya, tetap lillah sampai jannah. Biar aja, yang membayar, insya Allah. Ini yang paling dimuliakan lagi. Kalau kita bapak, ini ibu-ibu kan ada ya? Tidak ada ibu-ibu ya, ibu-ibunya masih remaja, calon ibu-ibu. Jadi jamaah semua yang paling kita tunggu-tunggu ini, kalau pemuka-pemuka agama ada di masjid itu biasa. Tapi kalau pemuka-pemuka negara ada di masjid itu baru luar biasa. Ini kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Camat Kecamatan Pagar Perbau yang sudah setia, sangat setia Bapak, sampai sarapan ya kemarin ya Pak ya. Ini kali ini insya Allah kita bisa sarapan bareng dah. Insya Allah. Jadi jamaah semua kita diservis sama abang-abang, kita makan bareng di sini supaya menambah keberkahan dan gairah pada tubuh kita di kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ngantuk enggak Pak? Enggak ya? Bisa ngantuk enggak? Sikit lah. Wajar kalau kita ngantuk. Cuma saya mau menyampaikan ini petikan dari hadis Rasulullah, ada di muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya begini, isinya begini Pak. Kalau ada sekumpulan orang berkumpul di masjid, membacakan ayat Al-Quran, membacakan hadis Rasulullah dan memaknai isinya, mentadabburi isi kandungannya, maka Allah balas
Kita melakukan 3 hal, tapi Allah balas 4. Apa yang pertama? 1, ketenangan yang sangat luar biasa. Jadi kalau ada alien yang ketiduran, berarti dia dapat ketenangan itu, Pak. Nggak apa-apa, tidur aja kan, matanya tertidur tapi tetap terbuka hatinya, pikirannya tetap jelas. Yang kedua, itu mengundang atas rahmat Allah datang. Jadi kalau kita kemarin lah Ramadan, kita puasa full, sholat 5 waktu full, kemudian banyak melakukan ibadah yang lain-lain. Jamin, ada jaminan kita masuk surga? Tidak ada. Satu pun tidak ada amalan-amalan itu yang bisa menjamin kita masuk surga kecuali kita dapat 1 rahmat Allah. Makanya hari ini dapat kebaikan, 1 ketenangan, 2 rahmat Allah, yang ketiga majelisnya para malaikat. Kita tahu malaikat Bapak paling mulia, tidak ada pekerjaan lain selain bertasbih kepada Allah. Nah, kita hari ini duduk sama malaikat. Malaikat datang menghimpun kita, beribu malaikat beserta komandannya. Siapa komandan malaikat? Jibril alaihissalam. Masya Allah, ini kebetulan pas lewat, ini saya gilirkan terus, saya bacakan hadisnya. Allahumma ati munfiqan khalafa wa ati mumsikan tarafa. Siapa yang berinfak di subuh, itu infak yang terbaik. Kalau dia infak, maka Allah bukakan luaskan rezekinya. Kalau dia nggak infak, tutup rapat rezekinya, hilangkan, hancurkan seluruh harta. Saya tahu ya Bapak Ibu ya, saya nggak mungkin rogo-rogo, saya nunggu aja dari ya. Ayo Pak, Bapak Ibu semuanya, jamaah-jamaah yang punya sisihkan. Kalau kata Ustaz Abdul Somad, itu petikan dari hadis Rasulullah itu, nanti yang dipakai lampu, manusia udah mati busuk, yang dimakan akan jadi sampah, harta akan jadi rebutan, tapi amal akan jadi apa? Akan jadi penolong di yaumil qiyamah, insya Allah. Bapak Ibu, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal mukadimah tadi kita udah pakai bahasa Arab, tapi kita translate lagi pakai bahasa Indonesia. Artinya bersyukur kita tidak ada henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah berikan. Hari ini kita masih bisa bernafas tidak bayar. Semalam kemarin ada ini Pak, saya punya andung, kalau bahasa Mendilin itu nenek ya. Beliau sudah sakit parah, tapi qadar Allah hari ini masih diberikan kesempatan hidup. Padahal kami udah begitu tabung oksigen itu, harganya 2,5 juta gini. Padahal dipakai cuma berapa menit aja habis kan? Jam lah, itu jam ya, 2,5 juta. Kita bayar Pak, kita hidup hari ini, saya umurnya hari ini 19 tahun. Jangan. Mana aja nih Pak Camat, Bang Ketua JPR ini tadi 19 tahun. Saya 25 tahun Pak. Bayangin kalau beli tabung gas per jam itu 2,5 juta, ada berapa miliar hari ini habis ya Bapak Ibu ya. Masya Allah, Allah hari ini masih berikan kita semua gratis sama kita. Cuma minta satu aja, taat fi ibadatillah, taat sama Allah. Dan alhamdulillah hari ini Desa Pasar Miring, Masjid Amalia khususnya, kita menjalankan amanah itu, insya Allah berkah Allah turun pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, pertama dapat kemuliaan ketenangan hati, kedua dapat apa tadi? Apa tadi Bapak Ibu? Nggak dengerin, ngantuk juga nih. Dapat duduk satu majelis sama para malaikat. Kemudian ini yang keempatnya itu adalah diagung-agungkan Allah. Jadi kalau kata Ustaz Ahmad Hataki, nah ini apa datang soal konser lagi. Itu dari komunitas Bani Hijrah, join sama seluruh komunitas yang ada di Sumatera Utara. Alhamdulillah, Bapak Musa Rajaisa, orang nomor 2 di Sumatera Utara itu bukan Pak Camat lagi ya, bukan Pak Camat lagi Pak yang datang, bukan Pak Wakil Bupati lagi, bukan Pak Bupati, tapi Pak Wakil Gubernur datang. Karena memang sudah waktunya untuk datang. Nah, ini kita doakan mudah-mudahan acara JPRM ke depannya bukan hanya Pak Camat lagi yang hadir, tapi mulai Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden Joko Widodo, Saiful Pak Jokowi, supaya hadir di acara
kajian-kajian subuh dimanapun berada. Insya Allah sehat selalu. Amin ya Rabbal. Jadi kalau kata Allah itu, kalau kata Nabi, tidak perlu viral di kalangan manusia. Maksudnya nggak perlu pujian manusia, tapi kita perlu pujian para malaikat. Karena dunia ini tempat sedang berojer, tempat main-main aja. Kalau kata Ustaz Anan Ataki, viralnya di langit. Di Instagram followernya berapa? JPRMI Bang. Admin Bang Fadil paling 200 ya, sekitar 200. Tapi di langit followernya 20 juta. Oh, Masya Allah. Kalau punya media sosial nggak viral di dunia nggak apa-apa. Kita kayak gini nih hari ini nggak terkenal. Padahal jungkir balik kan, panitia jungkir balik nyari dana, masuk proposal nggak diterima. Kemudian apa namanya, seluruh tim menyebarkan ini nggak digubris. Abang-abang, kakak-kakak, bapak-bapak semuanya datang capek-capek di sini, nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang membangga-banggakan, nggak ada yang memviral-viralkan. Nanti balik ke rumah ya udah, nggak ada yang ini. Tapi insya Allah Pak, kita dibangga-banggakan Allah kepada seluruh malaikat di langit. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah semuanya yang insya Allah dirahmati Allah, hari ini kita mau bahas tentang satu topik, yaitu pemimpin. Kalau minggu lalu kita bahas apa? Godaan setan ya. Godaan setan, penyakit hati. Ini kita ulang sedikit. Kalau minggu yang pertemuan yang lalu, jangan mau digoda setan. Kalau dibilang-bilang nanti gini. Jangan mau langsung. Bapak-bapak juga itu Pak, nanti kalau misalnya di rumah, istrimu nih gini tuh. Jangan mau. Ini kalau abang-abang sama kakak-kakak jangan ikut mau capek. Itu semua godaan setan. Hati-hati dengan penyakit hati. Iya, penyakit setan itu. Gak ada tuh. Kita diciptakan itu suci, diciptakan itu baik. Kalau yang buruk-buruk itu semuanya dari setan. Nah, hari ini kita bahas satu ayat Quran, itu surah Al-Baqarah ayat ke-30. Nanti kita bisa bacakan bareng ulang untuk kita terjemahkan isinya. Tapi mengingat Al-Quran, sepertinya teringat satu sosok yang paling mulia kita, Pak. Satu sosok yang membawa zaman Quran itu ada sampai berbentuk mushaf seperti sekarang ini. Ingat abang-abang, kakak-kakak semuanya, zaman siapa? Zaman Rasulullah SAW. Maka sangat sombong kita kiranya kalau kita baca Quran, kita tidak mau Al-Fatihahkan, memberikan hadiah Al-Fatihah kepada para sepuh kita, orang tua, kakek, nenek, ulama-ulama, sampai para tabi'in, sahabat, sampai Rasulullah yang dari dulu modal ngafal Quran aja, ya kan, baru nulis di daun-daun lontar, di batu, di kulit-kulit binatang, di pelepah-pelepah kurma, sampai hari ini jadi mushaf yang mungkin dengan 35.000 udah dapat satu mushaf dijilid cantik. Padahal Quran berapa lama turunnya? Kakak-kakak tahu berapa lama turun Quran? Nggak tahu? Kasih hadiah Pak. Ada Pak Dwi Pak. Limpol. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itulah lamanya turunnya Quran. Tapi hari ini dalam hitungan detik, keluarkan dompet, kita bisa punya Quran. Masya Allah. Kita hadiahkan dulu Quran Al-Fatihah untuk orang-orang yang sudah berjuang menegakkan ilmu Quran, menta'allam Al-Quran wa 'allamahu. Siapa yang belajar Quran, mengajarkannya, itu orang-orang yang terbaik. Ala hadithnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga syafaat Rasulullah kita dapatkan di dunia sampai kita husnul khotimah sampai dia kiamat. Amin ya Rabbal. Kita baca-baca yuk. Saya potong-potong ayatnya. Kita baca ya bareng-bareng yang membaik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 3 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الدماء ويسفك الدماء قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Man qara'a harfan fi kitabillah falahu asyratan hasanah. Baca satu huruf dalam ayat Quran kali 10. Ayat tadi udah berapa huruf, Pak? Udah dapat banyak kebaikan kita. Nah, di dalam arti surah tadi, ayat tadi sepertinya ini agak-agaknya begini dia translate. Ketika Allah mau bilang sama malaikat, aku mau ciptakan pemimpin di muka bumi ini tapi dari golongan manusia. Dan saat itu, Pak, malaikat ini ngebantah, ya Allah, ngapain engkau ciptakan orang-orang yang nanti akan berbuat kerusakan dan kehancuran di muka bumi ini? Padahal kami ada, ya Allah. Kami ini orang-orang yang selalu bertasbih kepadamu. Baru Allah bilang gini, kalian ini sesungguhnya itu aku yang paling mengetahui. Begitu kira-kira, Pak. Terima kasih diucapkan kepada abang-abang panitia yang telah menyuguhkan ini. Nanti insya Allah kita sampai di ba'da tausiah ya. Mudah-mudahan ini udah kita sholawatin semuanya, udah kita doain, nanti jadi makanan yang lebih berkah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pak, minumnya mungkin bisa disamping biar gak seret. Abang kakak-kakak di belakang ada Pak. Nah, sabar ya, abang-abang. Kita kembali ke topik. Jangankan kita, Pak, manusia, hina, kotor, dekil, bau, apalagi kalau ada kegiatan yang membayu ya. Apalagi ini yang pantas menggambarkan seorang manusia. Serakah, boros, tamak, rakus. Nah, manusia yang kayak gitu jeleknya, malaikat aja yang paling mulia bisa sombong, Pak. Apalagi kita yang pura-pura kaya, pura-pura baik, pura-pura keren, pura-pura pintar, padahal semuanya itu Allah yang ngasih. Maka wajar aja kalau ada manusia yang sombong. Tapi kemudian coba balik lihat apa ayat selanjutnya. Kata Allah kepada para malaikat, sesungguhnya yang kalian tahu itu masih sedikit. Aku nih yang menciptakan kalian, aku nih yang tahu semuanya. Lihat, Pak, kita dibikin Allah, diciptakan Allah untuk jadi khalifah. Apa arti khalifah? Pemimpin. Kalau pemimpin itu diartikan dalam secara bahasanya pemimpin negara, pemimpin apalagi pemimpin suatu tempat. Tapi secara apa tuh? Istilah secara bahasa ini, secara istilahnya, etimologisnya itu kan etimologis itu bahasa, Kak. Iya kan? Secara istilah apa namanya? Bahasa kerennya. Pembayo. Epistemologis, bukan ya? Etimologi itu bahasa, istilahnya terminologi. Enggak sia-sia kuliah jurusan hukum. Tafsir hadis. Masya Allah. Insya Allah S2 nanti Bang Fadil ya. Luar biasa nih, ini jadikan pemuda remaja Masjid Indonesia ini ternyata di dalam orang-orang berilmu semuanya. Ini ada fraksi dari PKS luar biasa, abang kan? Pak Debi, Masya Allah. Tapi yang paling kece itu Pak Camat yang selalu hadir Pak PKS kemana-mana. Luar biasa nih, kita akan nanti jadi bupati. Amin. Kalau pemimpin ditafsirkan secara bahasa cuma kecil, tapi kita itu open mind. Coba tafsirkan pemimpin itu secara terminologi, istilah. Apa itu? Kalau anak-anak, remaja, anak muda, pimpin diri untuk nggak ikut maksiat, pimpin diri untuk sholat awal waktu, pimpin diri untuk sholat di masjid, pimpin diri untuk terus buat kebaikan. Kalau orang tua, Pak, pimpin diri untuk jadi ayah yang amanah. Kalau ibu-ibu, pimpin diri untuk jadi istri yang solihah. Kalau BKM, pimpin diri untuk bisa jadi BKM yang paling top. Ini masjid kita nih, Pak BKM udah cocok lah nih disayembarakan, Pak, untuk bisa
Apa itu? Siapa yang bisa memasang TV di sini ya? Kami doakan setiap hari jadi apa? Rezekinya lancar, luas, masya Allah. Karena gini Pak, kegiatan subuh kita ini sebenarnya kita udah ketinggalan zaman sama provinsi apa? Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Jakarta. Udah ketinggalan kita Pak. Mereka waktu subuh ini bukan hitungan bulan, hari. Setiap hari subuh berjamaah. Bahkan Pak, saya ikut kegiatan Masjid Enterprise. Jadi kalau masjid di daerah luar Jawa itu udah diklasifikasikan Masjid Sandang, itulah masjid yang menyediakan pakaian-pakaian gratis Pak. Siapa yang jamaah mau pakaian datang ke situ bawa pulang. Masjid Pangan, ini setiap hari, setiap minggu mereka menyediakan makan bareng kayak kita nih. Subuh makan bareng. Terus masjid apa tuh? Masjid Pasar Bahagia. Ibu-ibu Pak disuruh datang satu kampung beli gratis, bayar pakai doa. Ini ulah dari siapa Pak? Ulah dari orang-orang yang punya hajat baik, apalagi orang-orang kaya bersatu, timbul harta tuh diinfakkan semua di masjid. Maka BKM dan pengurusnya nggak kewalahan buat program, betul Pak? Sekarang ini kan anak-anak komunitas, anak muda, orang-orang di BKM masjid kesusahan bikin program karena tak ada PT, betul? Betul. Maka kita senggol hari ini orang-orang kaya di seluruh Indonesia dimanapun berada, kalau punya uang infakkan ke masjid, infakkan ke komunitas, infakkan ke jaringan-jaringan pemuda dimanapun berada. Maka dari situlah kita buat pergerakan dakwah ini untuk tetap terbangun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah, hadirin hadirat, awas kakak semuanya yang dirahmati Allah. Kalau jadi pemimpin berarti kita nggak boleh nego. Pemimpin yang di dalam surah ini, ayat ini bukan Bang Bayu, bukan Pak Camat, bukan Pak BKM, bukan Ketua DPRD, bukan Pak Bupati, bukan. Everyone itu sendiri. Ayo bahasa Inggrisnya semua orang. Apakah? Bang Fadil tahu juga jurusan tafsiran bahasa Inggris. Insya Allah. Pak Devi, apa itu semua orang? Saya kok mendadak lupa nih sebenarnya. Kalau everyone ya. Everyone person. Semua orang yang terlahir di muka bumi ini diamanahkan menjadi khalifah. Apa maksudnya? Pimpin diri dalam taat kepada Allah. Dalam satu hadis Rasulullah ada naungan-naungan Allah nanti yang ada orang-orang yang dapat naungan Allah, salah satunya syabun ta'atihi fi ibadatillah, pemuda yang taat dalam ibadah kepada Allah. Maka kalau dalam kegiatan-kegiatan kayak gini Pak, saya ingat gini, dibilang oleh saya gini, Ustadz kita kayak mana? Banyak kali organisasi. Muhammadiyah Ustadz ada, Al-Wasliyah Ustadz ada, Nahdlatul Ulama ada, BKPRMI ada, JPRMI ada, Komunitas Berani Hijrah ada, nanti Majelis Taklim ada. Digituin saya Pak sama jamaah. Saya bilang gini, kau ada? Ada. Bagus, saya ada semua, itu tak ada. Jadi begini kawan-kawan kakak-kakak, kita kadang-kadang perlu konsisten. Untuk apa? Untuk memacu diri kita supaya istiqomah dalam satu hal. Tapi kalau levelnya udah kayak Pak Camat, kayak Pak BKM, kayak Pak anggota dewan, itu nggak perlu lagi dipermasalahkan masalah baju. Karena ini kan semua program dakwah. Dimanapun tujuannya satu, ngajak orang masuk surga, ya kan? Ngajak orang taat, ngajak orang masuk surga. Kalau kita tak masuk surga, dia masuk, dia akan panggil kita. Kalau dia tak masuk surga, kita masuk, kita akan panggil dia. Insya Allah. Jadi apapun nama masjidnya, apapun nama organisasinya, apapun minumannya, tetap teh botol. Nah, kita nggak ada endorse nih. Nggak ada nih, tetap teh manis dan nasi uduk. Masya Allah. Beli nasi uduk amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya, itu sekilas tentang ayat kepemimpinan. Mudah-mudahan keluar dari sini kita bisa pimpin diri kita, sebarkan ke orang lain bahwa tugas dakwah ini bukan hanya tugas saya sebagai ustaz. Sebenarnya saya keberatan Pak dipanggil ustaz. Saya ini bukan ustaz.
Saya ini orang yang dikasih amanah dari hadis Rasulullah tadi, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jadi kalau ada orang ceramah Pak dulu waktu kecil, saya pengen ini, enak kali jadi ustaz tahu semuanya. Saya pengen jadi kayak gitu Pak. Jadi kata Rasulullah, siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, nanti Allah akan fakihkan dia dalam ilmu agama. Maka hari ini Pak, saya cuma sedikit yang Allah fakihkan dalam ilmu agama. Banyak lagi yang duduk-duduk di sini ini yang mungkin lebih fakih daripada saya. Tapi saya diamanahkan hari ini untuk berbagi ilmu yang sedikit itu, mudah-mudahan dapat kita terapkan bersama. Insya Allah. Udah berapa menit nih Bang? Ini kelamaan kita. Belum ya? 15 menit lagi. Sambil-sambil. Diminumin apa? Bang boleh. Bang Raja yang udah semangat mengawal ya. Kita masuk hadis tentang yang berkaitan dengan ini, yaitu la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Rasulullah, tidak sempurna iman seseorang itu kalau dia tidak mencintai saudaranya kayak dia mencintai dirinya sendiri, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara semuanya, saudara-saudari semuanya, kalau kita sudah berhasil pimpin diri kita dengan iman, pimpin diri kita dengan takwa, jangan sendiri-sendiri. Ajak istri, ajak suami, ajak abang, ajak adik, ajak apa namanya, kakak, ajak nenek, ajak kakek. Pertemuan bulan lalu Pak, kami kedapatan alumni purnawirawan aktivis dakwah. Nenek Pak, masih ingat kakak-kakak di masjid semalam? Saya aja pun sampai direbut mic-nya sama nenek itu Pak. Jadi nenek ini udah nenek-nenek, memang nenek itu nenek ya. Ibu ini udah nenek-nenek, tapi kayak udah pikun gitu. Cuma saking semangat ya Pak, dia datang ke masjid, duduk di tengah pakai kursi. Udah mau terakhir, dipinjamnya mic kami Pak. Kami kira mau tutup, jadi ceramah, Masya Allah. Dengan bahasanya yang apa ya, mungkin agak-agak lupa, gagal-gagal, tapi yang disampaikannya dalil-dalil tentang agama. Ini menampar-nampar pipi saya Pak. Bahwasannya apa? Orang setua ini, tapi masih tetap kuat, masih tetap semangat mensiarkan agama. Nah, ini abang-abang pemuda-pemuda ini jangan mau kalah public speakingnya. Habis ini pertemuan ketiga orang ini disuruh ceramah. Ya, ganti-gantian ya. Dikawal di sini, dikawal. Sampaikan 1-2 ayat Quran, tambah hadis, tambah kutipan-kutipan ulama. Belajar dari sekarang. Bukan tugas tugas semuanya. Insyaallah ya, jamaah yang dirahmati Allah, tidak sempurna iman seseorang kalau tidak cinta sama saudaranya seperti dia cinta sama dirinya sendiri. Jadi hari ini bukan lagi zamannya lihat Pak BKM. Kemarin ada pemilihan kita. Pemilihan BKM ada ya Pak? Oh, pemilihan Kades. Pemilihan Kades. Kades 1 sama Kades 2 udah akur ini. Udah duduk minum kopi. Pengikutnya bertumbuk di belakang. Kalau jumpa kan jumpa. Bertumbuk gara-gara yang dia dukung tidak menang. Saya nengok di berita Pak, Masya Allah, ini terbuat dari apa manusia ini? Jangan sampai lagi dulu. Dia udah cor nih Pak jalannya, dicor, di landing semua. Lah nggak menang, dipalang Pak jalannya, dipalang, diperkuli. Ya Allah ya Rabbi, ini ajaran siapa? Kalau memang mau buat kebaikan, buat aja. Kalau kita dipilih, alhamdulillah. Kalau tidak dipilih berarti dia lebih baik dari kita. Udah gitu. Kayak pemilihan BKM tempat kami Pak. BKM masjid itu masih mending desa. Ini BKM masjid rumah Allah. Ibarat ini. Ayo sayembara kita nyari apa namanya? Pengasuh rumah Allah. Nah BKM. Begaduh begaduh. Ketua begaduh. Anggota begaduh. Sholat tak mau di masjid. Sholat di rumah. Laki-laki sholat di rumah jadi laki-laki soleh ya. Untuk mengajar di sini. Kalau enggak mengajar soleh ya. Perempuan ya soleh. Ya, jangan lagi mau kita diadu. Semuanya itu kalau yang buruk-buruk dari setan, yang baik-baik itu dari Allah. Jangan mau dah, singkirkan. Kita cinta sama sahabat, kita cinta sama kawan, sama kan kayak kita cinta sama diri sendiri. Jangan mau lagi dilaga-laga. Ya Bapak Ibu ya. Kalau kata pepatahnya apa tuh? Supaya kita nggak dendam.
Ini kan tentang kepemimpinan ya, pimpin diri supaya nggak termasuk setan, nggak dendam sama orang, nggak marah sama orang. Ada caranya dua tambah dua empat. Dua yang diingat, dua yang dilupakan Pak. Dua yang diingat apa yang pertama? Ingat-ingat kebaikan orang kepada kita. Apa? Ingat-ingat kebaikan orang kepada kita. Ingat yang kedua, ingat-ingat keburukan kita kepada orang. Jadi pas kita mau marah nih, dia pernah pinjamkan aku waktu itu sekarat, tak punya duit deh, 20.000. Nggak jadi kita marah. Waktu kita mau marah, aku udah bolak-balik marah sama dia. Waktu itu sendal dia kumpet cemplung pula di paret. Nggak jadi kita marah. Ingat kebaikan orang sama kita, ingat kebaikan kita kepada orang. Dua yang harus dilupakan apa? Satu, lupakan kebaikan kita kepada orang. Baru lupakan keburukan orang kepada kita. Ini untuk sombong nih. Kadang-kadang kan kita memimpin diri itu gagal dalam hal sombong. Kalau hal kebaikan mungkin kita bisa jadi anak yang soleh, jadi anak soleh diam. Tapi dalam hal sombong, nomor satu kita kan, kalau nggak ada aku tuh, itu apa yuk? Itu tuh nggak jalan semuanya tuh. Aku semua tuh danain. Mulailah setan tuh masuk kan. Ini nggak ada kerjaan orang tuh cuma tidur. Aku yang nelpon, aku yang WA Pak Kades, aku yang WA Pak Camat. Ini semua aku yang beli ini. Ini kan raja ya kan? Raja yang beli ini kan? Bukan ya bukan. Nanti raja kalau udah punya duit beli semuanya raja. Tukang itu bawa sini, pasang stand di sini. Nasi uduk gratis. Cita-citanya apa raja? La ilaha illallah. Enggak amin ya Allah, jangan dengar doanya Allah. Enggak ada aja. Enggak ada. Ece aja. Ece yang betul-betul ya. Ingat apa tadi? Lupakan kebaikan kita kepada orang. Lupakan keburukan orang kepada kita. Maka kita insya Allah tak akan bisa sombong. Kemudian kalau lagi lelah, kalian tadi bang, waktu ngajak kawan-kawan, ada nggak yang nggak mau ikut? Ada atau ikut semua? Ada. Ada yang kamu ikut kan? Nah, coba itu. Apa motonya kalau ada kawan yang kita ajak dari ikut? Jangan kayak maki-maki. Oh memang kok ada utang. Anak-anak Medan gitu kan? Itu bahasa saya jangan diikuti. Mael itu konten kreator, dia nggak pernah salah. Namanya mainnya di dunia maya. Kalian pula di dunia asli kalian bilang kayak gitu. Nah tahu sama bapaknya. Aku bilang ada kocak. Ini otak dunia. Jangan digunakan bahasa-bahasa media sosial di dunia nyata. Dunia maya dan dunia nyata itu berbeda. Kalau ada kayak gitu tanamkan dari hati. Nggak apa-apa lelah, yang penting lillah. Istiqomah sampai jannah. Kapan kita berhenti berdakwah? Sampai husnul khotimah, sampai mati kita berhenti berdakwah. Nanti gara-gara kawannya satu nggak ikut, tahap apa? Gila-gila jadi JPR ini. Tak ada orangnya. Kosong. Tak ada takbiran yang keluar. Apa kerja Bang Bayu? Nggak ada kerjaan lagi, kerja aku. Bagus, PC-an di dalam kamar. Itulah memang godaan-godaan kita. Jangan ya, tepis. Kalau ada godaan-godaan setan itu tepis. Bapak-bapak juga gitu kita Pak. Sebagai bapak-bapak kita kadang-kadang banyak kali godaan ini. Jangankan di sini Pak, di tempat saya itu kami udah mulai itu Ustaz. Buat kajian subuh setiap hari. Yang datang saya, kamera dan kameramen. 2 orang aja Pak. BKM pulang. Saya banyak tamu saya nanti ya. Iya Pak, hati-hati Pak di jalan. Assalamualaikum. Tapi sekarang BKM udah mulai sadar Pak. Jadi saya, BKM, kameramen. 3. Ada mulai 3. Ini mulai muazinnya mulai insaf ya kan. Karena kan rumahnya kan dekat-dekat. Saya ceramah buat aja. Jadi hadirin selama kita masih diberikan nyawa. Orang itu kan Pak, walaupun di rumah dengar itu Pak. Kayak gini, nah walaupun yang ada di rumah dengar nih. Bapak Ibu bisa datang ya pada subuh jamaah ya. Insya Allah. Semangat dakwah lah kita Pak. Kalau Rasulullah bilang tuh subuh itu jamaah yang paling ditakuti oleh orang Yahudi. Kalau jamaah subuh kita bisa mengimbangi jamaah sholat Jumat, tepar itu semua orang-orang Yahudi. Betul Pak? Kalau masalah pahala 2 rakaat sebelum subuh adalah pahalanya sama dengan seluruh dunia beserta isinya. Itu sholat sunnahnya, apalagi sholat wajibnya. Kita ada sholat sunnah, sholat wajib udah tak terhitung. Ada sini yang belum umroh, banyak saya umroh. Kalau pahala sholatnya seperti
pahala haji dan umrah sempurna. Jadi walaupun kita belum sampai ke Makkah Madinah, kita sudah dapat pahala haji dan umrah. Insyaallah Pak, kita jumpa di Baitullah. Amin ya rabbal. Allahumma yassir wa la tu'assir, yassir umur dan dunia illa baitul atiq ya Allah. Mudahkan segala urusan dunia dan agama kami, dan izinkanlah kami untuk sampai ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Belum doa, cuplikan. Apalagi yang belum kita bahas di Bang Bayu? Pertanyaan ya. Sebelum kita tutup dengan muhasabah, sholawatan dan doa, kita bukalah sesi pertanyaan sedikit-sedikit tentang leadership itu. Oh boleh. Ini ada sedikit amanah yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua. Kita persilakan Bapak Ketua. Sebelum kita sesi tanya jawab Pak, saya rasa ini pesan yang penting. Barusan saya di WhatsApp sama pengurus wilayah Provinsi Sumatera Utara, jika ada anak-anak atau kerabat bapak-bapak yang ingin disubsidi kuliah dari JPRMI difasilitasi Pak untuk pemegang kartu KIP kuliah itu full 100% disubsidi oleh JPRMI. Juga untuk bagi yang kurang mampu diberi beasiswa 60% dari biaya kuliah. Untuk lulusan tahun 2002 khusus juara 1 sampai dengan 10 beasiswa 50% untuk semua daerah. Jadi dari JPRMI Pak, dari kepada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Provinsi Sumatera Utara, saya diberi amanah menyampaikan jika ada bapak dan ibu, bapak-bapak, kerabatnya, anak-anaknya yang ingin kuliah namun terkendala di biaya, bisa menghubungi JPRMI, insya Allah kita bantu. Dan untuk khusus pasar miring nanti bisa koordinasi sama Abang Dareja. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Beasiswa rupanya untuk abang-abang kakak-kakak ya, sebarkan. Siapa yang udah kuliah sebarkan. Mana tahu ada adik-adik kita, kawan-kawan kita yang belum kuliah atau kendala di biaya, bapak-bapak yang anak-anaknya mau kuliah, ini ada kabar baik, insya Allah bisa melanjutkan ke jenjang yang tinggi selanjutnya. Baik, seperti yang tadi kita agendakan, ada kira-kira yang mau di sharingkan gitu bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak ada? Kalau enggak kita biar langsung sholawatan, habis itu kita muhasabah, doa bentar, kita tutup, kita makan bareng. Ada abang-abang kira-kira? Cukup? Kakak-kakak ada yang mau ditanyakan? Masalah jodoh? Aman? Raja jodoh? Aman? Ada? Bapak-bapak aman Pak? Ya, kalau begitu kita tutuplah dengan satu ini ya, satu pesan. Ini pesan yang diberikan oleh salah satu petuah Pak. Petuah yang kami tuahkan di Provinsi Sumatera Utara, namanya Kiai Haji Mufti Ahmad Nasihin, pimpinan Majelis Taklim dan Sholawat Darus Sofa di Medan. Beliau ini asli orang Jawa Timur, tapi alumni pertama majelis yang ada di Yaman, Darul Mustafa di At-Tarim, Yaman. Beliau tuh murid langsung dari Habib Umar bin Hafiz. Masya Allah. Jadi beliau tuh ngamankan sama kami gini Pak, tidak ada di dunia ini satu perbuatan yang paling mulia, satu perbuatan yang paling menyejukkan hati, yang paling menenangkan jiwa, yang paling kalau kita ada di perbuatan itu, kita nggak bisa mikir mana-mana, kita nggak mikir apapun, kita lupa hutang, kita lupa masalah, kita lupa apa semuanya Pak. Melainkan duduk bareng dalam suatu majelis. Nah ini tadi yang dibilang majelis itu apa Pak? Begini nih, kita duduk rapat, baca Quran, baca hadis, terjemahkan, kita tadaburi bareng-bareng. Nah ini Rasulullah bilang majelis ini adalah raudhatan min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Seandainya malaikat itu ada Pak hari ini desa kita udah banjir. Karena setiap malaikat
itu punya 70.000 helai sayap, dan setiap sayap itu meneteskan satu air rahmat. Dan yang hadir di sini Pak bukan hanya satu, ribuan, puluhan ribu, bahkan sama jenderalnya malaikat. Kenapa malaikat tidak dinampakkan? Kalau dinampakkan, ini bumi pecah. Kalau diwujudkan sama kayak kita, satu malaikat itu aja melihat bumi sebesar jiro. Kalau diwujudkan kalah aja, masih kecil. Maka kalau ribuan malaikat itu dinampakkan di sini, wah, tak nampak ini, kecepet lagi. Ya Pak ya. Jadi hari ini kita sungguh dapat barokah. Mudah-mudahan menjadi keberkahan dalam hidup kita ke depannya, menjadi semangat dalam hidup kita ke depannya. Kalau ada majelis di mana, datang. Hujan pakai payung, petir. Nah, mikir-mikir lah kalau petir ya. Pakai payung cuma lihat. Ngumpet-ngumpet lah, bisa juga tuh, bisa juga. Kalau insya Allah ada jalan bisa itu. Banyak kok kegiatan kita yang hujan badai petir juga didatangi sama majelis, sama peserta majelis banyak. Jadi pesannya hari ini, semangatlah bermajelis, karena di dalam majelis itu tidak bisa dijumpai di tempat-tempat yang lain faedah barokah. Hanya ada hanya bisa terdapat di majelis itu. Sebagai penutup, kita akan lantunkan sholawat supaya memancing keberkahan dan menolak musibah, ya, memancing rezeki dan menolak bala. Itulah dia fungsi sholawat. Apa Pak sholawat Pak BKM yang biasa dilantunkan di sini? Biasanya kita ini Pak bawa hadro, tapi biasa lah Pak, namanya anak-anak hadro ya kan. Bisa ready, insya Allah Indonesia Pak. Ditengok, udah siap belum? Tadi angkat, masih tidur Pak. Inilah sakit saya bawa Pak dari Tanjung Morawa. Tim hadronya saya kenal tim hadro. Pertemuan ketiga insya Allah harus hadir. Kan mantap gitu ya, Nabi salam. Rasulullah hadir di sini Pak bersama kita, kan suatu kebanggaan yang luar biasa. Kan bisa ditelepon. Halo, Malaikat Jibril bisa datangkan Rasulullah kembali? Nggak bisa. Cuma bisa datang kalau kita baca sholawat, apalagi mahalul qiyam. Kita berdiri Pak pakai gendangan itu rebana. Mata terpejam, Rasulullah hadir. Makasih ya Rasulullah. Rupanya kawan ya Mas. Enggak Pak, itu benar hadir. Kalau dia zoomnya sudah nyampai, dia akan tahu rasanya Rasulullah itu ada mengelus bahunya, Rasulullah itu ada menepuk-nepuk pipinya, Rasulullah itu ada mengelus kepalanya. Kalau tingkatan kita udah sampai sana, tapi tingkatan kita minimal untuk melantunkan aja udah mantap, luar biasa insyaallah. Salat Jibril. Salat Jibril apa ini? Salatullah itu. Salatullah salamullah. Kan itu Pak. Atau sallallahu ala Muhammad. Itu Pak. Itu aja ya. Salat Jibril ya bapak-bapak kakak-kakak ya semuanya. Bismillah kita bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Habibi ya Muhammad. Ya Adusal khalqi ghairi. Ya Habibi ya Muhammad. Ya Adusal khalqi
إمام القبلتين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إيسير وظلي أنت مصباح صدوري أنت إيسير وظلي أنت مصباح صدوري صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Takbir. Allah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hadirin semuanya, kita berdoa nanti di penghujung pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang dirahmati Allah, majelis yang penuh barokah. Semua yang hadir di sini diampuni dosanya, diangkat derajatnya, penyakitnya yang sampai disembuhkan, semua masalah dihapuskan, yang punya hutang-hutangnya dilunaskan Allah, dan semuanya kita berjumpa insyaallah di Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli ni'matika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabuu laka bi ni'matika alaina wa nabuu bi dhunubina faghfir lana ya Allah faghfir lana ya Rahman faghfir lana ya Rahim fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami bermunajat kepada-Mu ya Allah. Pada hari yang barokah ini, subuh jamaah ya Allah, istiqomahkanlah hati kami untuk bisa melakukan kegiatan yang rutin ya Allah. Bangunkan kami saat Engkau panggil kami di subuh ya Allah. Jangan biarkan setan memberikan pengaruhnya pada telinga dan mata kami ya Allah, terutama hati kami ya Allah, menutup semua panca indera kami untuk taat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun, tidak ada yang bisa mengampuni kami seluruh dosa dan kesalahan kami kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada satupun yang bisa memaafkan kehilafan kami kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu. Lihatlah kami ya Allah, liriklah kami ya Allah, pedulilah kepada kami ya Allah, bimbing kami ya Allah ke jalan lurus ini. Kami adalah manusia tempatnya salah dan tetap yang lemah, yang selalu menyakiti hati sesama kami ya Allah, yang selalu mengingkari janji-janji kami kepada-Mu ya Allah. Kami tak luput dari dosa ya Allah. Ya Allah, ampunkan kami ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa para guru kami, pemimpin kami, dosa sahabat kami ya Allah, dosa orang-orang yang sedang berjuang di dalam menegakkan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, bimbing sahabat kami yang hari ini belum mendapatkan hidayah Allah, hidayahkan kepada mereka seperti apa yang Kau hidayahkan kepada kami. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اغفر قلوبنا ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, buka mata hati kami ya Allah untuk melihat mana yang hak, mana yang batil ya Allah. Ya Allah, bukakan jalan bagi kami menjadi orang yang baik ya Allah, selalu berbuat baik ya Allah dan mengajak orang untuk berbuat baik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa rizqan mubarakan katsiran wa 'amalan mutaqabbalan wa syifaan min kulli daa'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Ya Allah, turunkan pada kami, amanahkan pada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang baik ya Allah, yang berkah, yang luas, yang banyak ya Allah, dan amal-amal kami yang Engkau terima ya Allah, dan sakit-sakit kami yang Engkau sembuhkan ya Allah, dan hajat-hajat kami semua yang Engkau kabulkan ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, hadiahkan kami ya Allah keturunan yang saleh-salehah yang selalu taat dalam ibadah kepada-Mu ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala tawadik. Ya Allah, sangat mudah bagi kami untuk bolak-balik hati kami ya Allah, apalagi syaitan ya Allah yang menggoda hati kami. Maka tetapkan dari hari ini sampai yaumil qiyamah ya Allah, untuk teguh dalam hati kami dalam taat beribadah kepada-Mu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan yang terbaik dalam dunia kami dan berikan yang terbaik dalam akhirat kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup Bapak Ibu hari ini semuanya, jamaah berkah, lebih dan kurang saya mohon maaf, pada waktu kita mengampun. Jazakallahu khairan katsirah. Wal afu minkum. Semua yang baik itu datang dari Allah, semua yang buruk itu datang dari saya pribadi. Insyaallah kita berjumpa di lain kesempatan. Sehingga untuk hari ini kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pantun ya, burung mimriat, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Perjalanan sepeda jalannya mundur, jangan lama-lama menemui wajah saya, nanti malam tidak bisa tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.